Pak Aziz memang mempunyai visi misi, beliau adalah maju, sehat, bahagia. Maju harapannya juga Magelang sebagai kota jasa yang berbudaya, maju, dan berdaya saing dalam masyarakat madani. Tapi beliau yang pasti itu kemarin itu adalah maju, sehat, bahagia. Maju, sehat, bahagia itu kepingin kota Magelang itu lebih maju daripada saat ini. Memang sekarang ini kota Magelang itu sudah bagus ya Pak, istilahnya bersih dan sebagainya. Tapi beliau juga merasa bahwa untuk pengentasan kemiskinan kan masih kurang. Nah, beliau mengambil untuk bisa kota Magelang itu masyarakatnya sehat sehingga kesehatan nanti akan digratiskan sampai dengan kelas 3 ya itu. Nah, kemudian pendidikan bagi masyarakat yang tidak bisa sekolah, beliau juga akan memberikan beasiswa. Jadi ada beasiswa untuk yang prestasi maupun ada beasiswa yang kurang mampu, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Ibu Titik Utami Esos MM, Ketua Partai Golkar Kota Magelang. Apa kabar Bu? Alhamdulillah kabar baik Pak Bambang. Oke. Pertama tentu saya mengucapkan selamat Ibu Titik terpilih lagi menjadi Ketua Golkar Kota Magelang. Oke. Berarti sudah berapa lama memimpin Golkar Kota Magelang, Bu? 3 periode. Jadi luar biasa, tiga periode itu kan hanya diizinkan untuk yang prestasinya bagus. Berarti Ibu dinilai prestasinya bagus. Iya. Apakah hadiah itu ada hubungannya dengan calon Partai Golkar yang menang jadi wali kota? Yes, sepertinya begitu Bapak. Jadi dengan kami alhamdulillah bisa memenangkan pemilu kada di Kota Magelang. Kemudian juga teman-teman semua pemilih hak suara masih menghendaki kami sehingga DPP memberikan hadiah itu untuk saya, begitu Pak Bambang. Sepertinya seperti itu. Ibu Titik bisa cerita tentang bagaimana akhirnya bisa mendapat calon Dr. Aziz dan Kiai Mansur sampai akhirnya bisa bersama-sama berjuang dengan partai lain dan menang. Awalnya memang Lebaran ya Pak ya. Bulan Lebaran itu istilahnya kami ini mendapat parcel kan begitu ceritanya. Ini parcel dari siapa? Ada tulisannya Dr. Muhammad Nur Aziz kan begitu. Tapi kemudian saya tidak berani nelpon, hanya SMS, Pak terima kasih parcelnya. Iya jawabnya gitu. Kemudian ada ketua PKS datang, istilahnya silaturahmi ke rumah, terus saya bilang, Mas dapat parcel enggak? Saya kan gitu. Oh Ibu, anu gini ya, coba ditelepon ya kita gitu. Nah kemudian ditelepon, kontak. Nah, ternyata iya pengen ketemu kan begitu. Terus kemudian ketemu ngobrol-ngobrol. Nah, kemudian beliaunya ingin untuk maju di Kota Magelang. Kemudian saya coba matur ke provinsi.
seperti itu. Ternyata provinsi juga sudah tahu beliaunya Pak Aziz, karena dulu di Pemalang sudah pernah juga mau bersama-sama dengan Golkar, sehingga itu aja dilanjutkan begitu. Nah, kemudian ya oke, kita lanjutkan, kemudian tambah juga dari Demokrat, kemudian juga kita ngajak lagi PKB, alhamdulillah bisa 4 partai bisa mengusung beliaunya Pak Aziz. Kemudian Pak Aziz bilang sebelum itu hanya 3 partai dulu. Beliau minta wakilnya saya manut panjenengan semua, kan begitu. Nah, kemudian saya pikir-pikir, yang karena Pak Aziz itu kan baru, nggih Bapak. Saya Pak sekedap. Pak Aziz walaupun sejak SMA, dari kecil sampai SMA di Magelang, tapi kan sudah lama. Di Magelang kita harus mencari figur yang punya karisma, kan begitu. Nah, kebetulan Mbah Mansur itu dulu juga pengurus Golkar, Bapak. Tapi karena beliau PNS sehingga tidak giat, kan begitu. Nah, kemudian kita matur beliaunya, saya tak istikharah dulu seminggu, kita tunggu istikharah. Nah, kemudian setelah seminggu, ya saya siap, terus kemudian dipertemukan dengan Pak Aziz, ya terus berjalan, alhamdulillah ya jadinya seperti itu, sehingga tambah PKB jadi 4 partai kita mengusung. Padahal Mbah Mansurnya itu sudah sangat senior ya Bu? Iya, tapi beliau semangat sekali Bapak, jadi juga banyak membantu sekali juga untuk menarik massa di Kota Magelang, juga sangat-sangat membantu, karena beliaunya kan setelah pensiun kan beliau juga pendakwah, kemudian juga beliau juga kiai yang karismatik lah di Magelang, kemudian juga beliau ada pondok pesantren. Nah, itu yang bikin beliau juga kemudian kemarin juga beliau menjadi ketua Basnas, ketua FKUB, sehingga banyak agama non muslim pun juga insya Allah mendukung beliaunya, begitu Pak. Baik Bu Titi, itu yang secara politisnya ya. Bagaimana Ibu menilai mengenai Dr. Aziz, termasuk visi misi cita-citanya terhadap Kota Magelang? Pertama kali saya ketemu Dr. Aziz, saya merasa bahwa beliau ini enak gitu loh Bapak. Enak diajak berbicara, kemudian beliaunya itu polos dan los gitu loh. Saya begini, apa adanya saya begini. Saya bilang Bapak, kalau Bapak mau maju minta diusung kami pengennya menang, saya begitu. Kalau kalah saya nggak mau, saya siap menang, begitu beliaunya. Dan saya melihat beliau memang sepertinya mampu, begitu. Mampu, dan ternyata memang apa yang menjadi pikiran saya itu betul, bahwa beliau itu Pak, semangat sekali, termasuk ibunya, istrinya juga semangat, sehingga terjun ke masyarakat itu beliau itu terjun sendiri Bapak. Jadi turun ke kampung-kampung lah, yang selama ini periode kemarin pun saya mengusung calon itu juga beliaunya nggak langsung terjun sendiri, jalan-jalan ke kampung-kampung begitu. Ini beliaunya seperti itu. Itu karena mungkin waktu kecil pernah lama di Magelang gitu kira-kira Bu ya. Kali dan tertolong juga karena beliau juga alumni banyak di Kota Magelang, sehingga kayaknya langsung membaur begitu saja. Jadi yang alumni SD, alumni SMP, SMA itu semua pada nyengkuyung, dan kebetulan mungkin sepertinya terbantu oleh Kota Magelang itu ingin perubahan begitu. Nah, ini terbantunya juga di situ. Bu Titi, setelah Golkar agak menyurut, apalagi kursinya kurang dan tidak punya fraksi, dengan adanya kader atau orang-orang yang pernah aktif di Golkar kemudian terpilih menjadi pimpinan Kota Magelang, kira-kira Golkar bisa terbantu lagi nggak ke depan?
Insya Allah gini Pak, jadi memang kita kemarin menurun ya, tapi kita tetap masih bisa membuat fraksi sendiri. Oh, Kita ya, nah, ya. kita 3 kan sudah bisa membuat fraksi. Oh, Nah, kemudian dengan kemarin kami mengusung Pak Aziz itu, kami terbantu sekali Pak. ya. Jadi kami ini ada program beliau membuat korte-korte. Jadi korcam, korkel, kemudian korte. Ya. Nah, di korte itulah mencari masa di situ. Nah, kita itu semua yang ragati dari Pak Aziz, Pak. Itu semua kita ngumpulin tiap kelurahan, korte, kemudian ngumpuli orang. Nah, itu kita sudah bisa mengumpulkan 12.000. Ya. Pemilu kemarin kita mendapat 7.000 sekian. Ya. Kemarin kita bisa mengumpulkan 12.000 dan itu by name by address, semuanya siap mendukung walaupun misalnya tidak dapat apa-apa pun karena mereka pengen perubahan. Ya. Hanya begitu saja. Nah, kemudian kami pendekatan dari situ, Pak. Karena pelatihan juga di aula DPD Golkar, ada apa-apa juga di situ sehingga mereka merasa memiliki kita-kita. Ya insya Allah harapan saya nanti 2024 itu terbantukan kalau nanti kami bisa ngopeni korte-korte yang sudah terbentuk. Iya, saya kira ini cara berjuang yang luar biasa. Artinya dengan komunikasi, dengan persuasi, tidak mengandalkan pendekatan pragmatis. Nah, Ibu Titi ini sebagai politisi senior ya, kira-kira Magelang ini mau diarahkan kemana bersama dengan pimpinan yang baru? Oh ya. Kalau Pak Aziz memang mempunyai visi misi, beliau adalah maju, sehat, bahagia. Maju harapannya juga Magelang sebagai kota jasa yang berbudaya, maju dan berdaya saing dalam masyarakat madani. Tapi beliau yang pasti itu kemarin itu adalah maju, sehat, bahagia. Maju, sehat, bahagia itu kepingin kota Magelang itu lebih maju daripada saat ini. Memang sekarang ini kota Magelang itu sudah bagus ya Pak, istilahnya bersih dan sebagainya. Tapi beliau juga merasa bahwa untuk pengentasan kemiskinan kan masih kurang. Nah, beliau mengambil untuk bisa kota Magelang itu masyarakatnya sehat sehingga kesehatan nanti akan digratiskan sampai dengan kelas 3 ya itu. Nah, kemudian pendidikan bagi masyarakat yang tidak bisa sekolah, beliau juga akan memberikan beasiswa. Jadi ada beasiswa untuk yang prestasi maupun ada beasiswa yang kurang mampu, seperti itu. Kemudian rencana beliau juga untuk kesehatan itu, beliau akan menyediakan ambulan-ambulan untuk jemput sakit, sehat diantar pulang. Itu yang kemarin program-program belum ada. Kemudian untuk memberdayakan masyarakat, kemudian supaya masyarakat itu betul-betul berdaya dan nantinya akan bisa mandiri, misalnya seperti itu. Beliaunya juga ada program UMKM dan 1.500 tenaga kerja baru. Dan bantuan untuk RT itu 30 juta per RT. Harapannya beliau masyarakat Kota Magelang itu bisa sejahtera semua. Karena beliau kemarin turun-turun ke kampung itu ternyata beliau bilang, wah ternyata ngenes ya Mbak Titi, masih banyak yang ekonominya masih kurang, begitu beliaunya. Harapannya ingin Kota Magelang itu di samping kotanya bersih, rapi, indah, tapi masyarakatnya juga sejahtera. Begitu Bapak. Iya Bu, apalagi kalau ini maju, sehat, bahagia. Jadi bahagia itu berarti udah lahir batin ya. Jadi
bukan hanya sejahtera, cukup sandang, cukup pangan, tapi juga apa namanya bahagia, berarti tentram, nyaman, ya. Nah, Bu, saya ada pertanyaan. Tadi dikatakan bahwa Magelang sudah baik, tapi kemiskinan masih tinggi. Ini kan agak aneh. Kota Magelang kan termasuk kota yang apa ya, kemungkinan usaha, kota pariwisata gitu. Kenapa kemiskinan masih tinggi, Bu? Gini, kalau kemarin setelah adanya pandemi ini kemiskinan lebih meningkat, Oh, karena dengan pandemi ini kan banyak UMKM yang berhenti. ya, Kemudian juga pedagang-pedagang juga, apalagi kemarin waktu PSBB dia tidak berhenti berdagang. ya, Ya, seperti itu kan, walaupun ada bantuan-bantuan, tapi ya nyuwun sewu, yang namanya bantuan itu kan kadang ya ada yang mengena sasaran, tapi banyak yang agak tidak mengena sasaran juga. Apalagi di era persiapan pilkada. Nah, ini memang luar biasa kalau untuk pilkada ini kan, sehingga kan untuk benar-benar ke masyarakatnya kemarin memang masih banyak yang tidak tersentuh, belum tersentuh, itu banyak dengan adanya pandemi ini. Kemudian juga istilahnya memang kita agak ini ya Pak, agak turun. hmm. Gridnya juga kita turun dengan adanya pandemi ini kan, PAD kita juga berkurang juga gitu. Ya, iya Bu. Jadi memang pandemi ini apa mengganggu di mana saja, jadi semua kesulitan. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan ya semua berusaha dan vaksin sudah mulai diberlakukan, mudah-mudahan kembali. Lalu kira-kira apa yang harus dilakukan dulu oleh pemerintah baru ini supaya menolong Kota Magelang secepatnya? Kalau Pak Aziz sepertinya programnya nanti awal ini begitu beliau itu dilantik menjadi wali kota, barangkali beliau masih akan meneruskan program-program Pak Wali, ya. Pak Wali yang lama. Ya. Tapi utamanya karena beliau juga seorang dokter, makanya beliau akan terfokus kepada penanganan COVID-19. Bagaimana caranya beliau akan membuat masyarakat Kota Magelang ini akan lebih diperhatikan untuk kesehatan dan mengurangi COVID-19 di Kota Magelang. Jadi beliau utamanya nanti itu dulu. Nah, setelah itu mungkin kalau mudah-mudahan untuk Kota Magelang nanti bisa terbebas, kan nanti akan ada program-program yang beliau laksanakan yang lainnya. Ya, saya kira pilihannya tepat sekali Bu, karena ini di beberapa kota, saya tidak tahu Magelang seperti apa, itu kan pemaparan pandeminya kan meningkat, dan semua juga mengatakan ekonomi bisa tumbuh lagi dengan syarat pandeminya bisa dikendalikan. Nah, sekarang mungkin agak berandai-andai sedikit. Kalau Magelang nanti berhasil ya mengendalikan pandemi, siapa tahu tahun ini sudah mulai membaik. Lalu ekonomi apa yang akan mulai bergerak lagi kira-kira di Magelang? Mungkin ya di sektor UMKM sama sektor pariwisata, Pak. Ya, Karena kami ini kan tidak punya sumber daya alam. ya, Kami punyanya adalah jasa. Sehingga pasti kita PAD terbanyak kan di RSU, ya, di RSU Tidar. Nah, di samping itu kan kita ada objek-objek wisata. ya. Nah, sepertinya beliaunya Pak Wali juga akan menyempurnakan pariwisata yang kemarin belum maksimal, seperti Gunung Tidar itu kan belum maksimal juga. Beliau akan memaksimalkan itu untuk menambah PAD di Kota Magelang, termasuk di situ ada museum-museum
kemudian juga Taman Kiai Langgeng, apalagi museum sudah banyak dikenal orang ya. Kemudian yang saya tadi Bapak Andiko bahagianya seperti apa kan begitu ya Bapak? Ya. Ya. Nah itu setelah misalnya nantinya itu masyarakat itu sudah makmur, misalnya ya sudah enak semua kan, Pak Aziz dan Pak Mansur ini kan mempunyai program kampung religi. Oh. Ya, kampung religi itu akan betul-betul digalakkan oleh beliaunya. Nah, itu mungkin ranahnya ke Pak Mansurnya, ya. Pak Kiainya itu kampung religi itu tidak hanya kalau orang bilang, yo paling mengurusi orang Islam begitu. Padahal tidak. Maksud beliaunya itu kampung religi itu adalah semua agama di kampung itu tuh pada imannya tuh kuat begitu Bapak. Baik itu yang Islam, baik itu yang Nasrani itu kuat. Sehingga kalau nanti masyarakatnya imannya semua kuat, barangkali juga Kota Magelang akan lebih aman dibanding sekarang. Barangkali seperti itu Bapak. Iya Bu. Saya mau tanya, Magelang itu kan salah satu pengunjungnya yang besar itu kan karena Magelang ini kota pendidikan. Jadi ada Akmil, ada SMA Nusantara, tidak sudah jadi negeri, swasta, perguruan tinggi juga menarik. Ini perkembangannya seperti apa Bu sekarang pendidikan di Magelang? Kalau pendidikan di Magelang ya dengan adanya universitas negeri ini ya, alhamdulillah Magelang ini untuk perekonomiannya yang pertama dampaknya perekonomiannya itu meningkat Bapak. Walaupun sekarang pandemi tapi kemarin-kemarin itu kan meningkat. Kos-kosan jadi rumah-rumah penduduk sekarang sudah bermunculan kos-kosan. Berarti kan masyarakatnya sudah mulai sejahtera. Kemudian juga memang disebar kuliner-kuliner itu memang untuk supaya yang bersekolah di Kota Magelang ini tidak kekurangan misalnya pencari makanan, mencari kos-kosan dan lain sebagainya. Dan kalau Kota Magelang sendiri dari dulu pun untuk SMA 1 dan SMP 1 itu dulu kan sering menjadi tingkat nasional. Ya. Jadi emang untuk Kota Magelang itu pendidikannya sudah lebih bagus lah Pak gitu. Apalagi dengan ditambah universitas negeri sudah ada di situ lebih lagi. Yeah. Jadi banyak masyarakat luar masuk Magelang karena pendidikan ya Bu ya. Ya. Ini dalam situasi pandemi kegiatan gimana Bu? Kayak Akmil itu berlangsung terus atau agak berkurang gitu? Kalau kegiatan barangkali saya nggak begitu persis ya Pak kalau Akmil, tapi tetap berlaku protokol kesehatan. Tapi kalau untuk perguruan tinggi seperti Untidar, Muhammadiyah dan sebagainya pasti pakai daring di rumah sepertinya seperti itu. Yeah. Masih seperti itu sampai dengan anak-anak sekolah SMA, SMP juga SD masih daring di Kota Magelang. Iya. Baik Bu Titi, terakhir mungkin masih ada hal yang ingin disampaikan, harapan-harapan kepada wali kota terpilih ya, atau mungkin juga apa yang disampaikan kepada wali kota yang lama yang mungkin sudah berjuang untuk Kota Magelang. Monggo Bu. Kalau begitu harapan kami yang pertama mungkin dari wali kota yang lama dulu ya Bapak. Untuk wali kota yang lama Bapak Sigit Widionindito, ya harapan kami monggo kita bersama-sama karena Pak Sigit itu adalah ya orang yang luar biasa juga, beliau bisa membuat Kota Magelang juga jadi indah. Nah, barangkali kalau pemikiran-pemikiran beliau tetap bisa untuk diberikan kepada wali kota yang baru untuk bisa sharing-sharing sebagai masukan-masukan itu mungkin lebih baik lagi Bapak. Jadi harapannya bisa bersatu, bisa sama-sama membangun
Kota Magelang, walaupun beliau sudah mantan, tapi beliau tetap tokoh masyarakat di Kota Magelang. Bisa bersama-sama, itu harapan kami. Kemudian harapannya untuk wali kota dan wakil wali kota yang baru, ya monggo visi misi yang sudah Pak Wali dan Pak Wakil buat itu benar-benar dilaksanakan. Barang kami dari Dewan juga akan membantu juga untuk anggarannya realisasi ke bawah, dan jangan berhenti untuk selalu menyapa masyarakat seperti pada waktu kampanye. Begitu juga Pak Wakil yang biasa sering mengunjungi masjid-masjid untuk menjadi imam, ya monggo tetap dilaksanakan supaya apa yang menjadi harapan masyarakat, tujuan daripada visi misi akan bisa tercapai dengan maksimal. Ya. Begitu Bapak. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Titi Utami SSMM, Ketua Partai Golkar Kota Magelang. Mudah-mudahan semua harapan perjuangannya membuahkan hasil. Wali kota dan wakil wali kota yang baru bisa bekerja mencapai Magelang yang maju, sehat, dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.